Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada yang saya hormati, Ibu Tuti Rastuti, SMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Dinda Hamelia Sari dengan nomor MBM 2310090 akan mempresentasikan tentang jurnal internasional yang berjudul Purchase of Unit Linked Life Insurance Policies, The Role of Agents Relationship Selling Behavior. Penelitian ini tuh membahas bagaimana perilaku agen dalam menjual asuransi unit link mempengaruhi keputusan konsumen. Baik, yang pertama itu ada identitas jurnal. Judul jurnalnya ialah Purchase of Unit Linked Life Insurance Policies, The Role of Agents Relationship Selling Behavior. Dengan penulisnya itu adalah Safita Basri dan Ankita Shetty. Jurnalnya itu Indian Journal of Marketing dengan volume 53, nomor artikelnya 11, tahun terbit dan tanggal publikasinya ialah 15 November 2023, yang sudah DOI, penerbitnya ialah Indian Journal of Marketing dengan jenis jurnalnya ialah jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus dan open access, dan berikut tersedia linknya. Baik, selanjutnya ialah latar belakang dan isu. Dalam latar belakang ini dibahas tentang produk ULIPs, yakni Unit Linked Insurance Policies, yaitu gabungan antara asuransi dan investasi yang cukup rumit, sehingga banyak konsumen belum memahaminya dengan baik. Dalam praktiknya, agen ini memiliki peran yang besar dalam menawarkan produk, namun seringkali terjadi mis-selling, yaitu penjualan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, informasi yang diberikan itu juga seringkali kurang jelas dan tidak transparan, sehingga dapat merugikan konsumen dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara agen dan nasabah. Seperti itu. Jadi, untuk isu hukumnya, di sini saya melihat ada beberapa hal penting. Pertama, apakah penjualan produk ULIPs ini sudah dilakukan secara jujur dan sesuai dengan prinsip etiket yang baik? Lalu yang kedua, apakah ada informasi yang tidak jelas atau bahkan menyesatkan dari agen yang akhirnya itu merugikan konsumen? Dan yang terakhir, bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada konsumen dalam kondisi seperti ini? Baik, selanjutnya ada kerangka teori. Di sini terdapat 4 teori. Yang pertama ada rational choice theory, yang menjelaskan bahwa konsumen itu akan memilih suatu produk berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Artinya, konsumen itu akan mengambil keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya sesuai dengan informasi yang mereka miliki. Lalu yang kedua ada relationship selling behavior, yaitu cara agen menjual produk dengan membangun hubungan dengan konsumen. Dalam hal ini, agen itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun komunikasi melalui interaksi, menciptakan kepercayaan, berbagi informasi, dan menjalin kerjasama dengan konsumen. Lalu yang ketiga, itu ada trust atau kepercayaan, di mana kepercayaan konsumen terhadap agen ini menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian. Semakin tinggi kepercayaan, maka semakin besar kemungkinan konsumen mengikuti saran dari agen. Lalu yang terakhir ada information sharing, yaitu pentingnya penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan jujur dari agen kepada konsumen. Informasi ini sangat berpengaruh karena akan membantu konsumen memahami produk dan mengambil keputusan dalam pembelian asuransi tersebut. Dengan demikian, kerangka teori ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen dalam membeli produk asuransi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh cara agen menjual, tingkat kepercayaan, dan kualitas informasi yang ada. Seperti itu. Selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data angka. Peneliti menggunakan pendekatan survei dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap 542 responden yang merupakan pemegang polis asuransi jiwa. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik multinasional.
yaitu metode untuk melihat pengaruh beberapa faktor sekaligus keputusan konsumen. Faktor yang diteliti meliputi kepercayaan konsumen terhadap agen, intensitas interaksi, informasi yang diberikan, serta kondisi ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi konsumen itu dalam memilih produk asuransi, khususnya ULIPs atau Unit Link Insurance Policies. Seperti itu. Selanjutnya ialah temuan utama. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perilaku agen memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk asuransi. Interaksi yang lebih intens antara agen dan konsumen justru itu membuat konsumen cenderung memilih produk yang lebih aman, bukan ULIPs. Namun, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agen bisa membuat konsumen itu lebih mudah memilih ULIPs. Selain itu, informasi yang diberikan oleh agen juga sangat menentukan ya keputusan konsumennya. Jadi penelitian ini tuh juga menemukan bahwa agen individu itu lebih sering menjual ULIPs dibandingkan dengan agen dari bank. Dan dari sisi ekonomi, konsumen dengan pendapatan yang lebih tinggi lebih cenderung memilih ULIPs. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat mis-selling nih dalam praktik penjualan asuransi. Baik, selanjutnya ialah analisis kritis mahasiswa. Jadi, dari penelitian ini tuh bisa ditemukan bahwa keputusan konsumen itu sangat dipengaruhi oleh agen, terutama dalam hal kepercayaan dan informasi yang diberikan. Masalahnya, kepercayaan ini tuh malah terkadang dimanfaatkan. Jadi konsumen itu diarahkan membeli produk yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, konsumen itu juga sering kurang paham karena informasi yang mereka terima itu tidak seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh agen. Kalau dilihat dari sisi hukum, ini menunjukkan bahwa prinsip itikat baik itu belum berjalan dengan maksimal. Sehingga penting adanya perlindungan hukum nih yang lebih kuat untuk para konsumen. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya ialah relevansi terhadap RPS Hukum Asuransi. Jadi, penelitian ini tuh relevan ya dengan mata kuliah Hukum Asuransi, karena emang membahas beberapa hal yang memang dipelajari di mata kuliah Hukum Asuransi. Pertama, penelitian ini tuh membahas perilaku agen dan tanggung jawabnya yang termasuk dalam materi agen dan prinsipal. Lalu yang kedua, penelitian ini tuh juga berkaitan dengan prinsip itikat baik di dalam perjanjian asuransi. Selain itu, ada juga pembahasan tentang perlindungan konsumen karena konsumen itu bisa saja dirugikan akibat mis-selling. Dan terakhir, penelitian ini tuh juga berkaitan dengan produk asuransi modern seperti PID dan unit link yang juga ada di dalam materi pembelajaran. Seperti itu. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen dalam membeli produk asuransi ULIP sangat dipengaruhi oleh perilaku agen, terutama melalui kepercayaan dan informasi yang diberikan. Namun, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya mis-selling yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip itikat baik serta perlindungan hukum yang lebih kuat agar hubungan antara agen dan konsumen berjalan dengan adil dan transparan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.